Tak ada yang menyangka sebuah bola api besar menyelimuti langit Rusia 10 Agustus di siang hari. Setidaknya 13 orang mengalami luka berat akibat sebuah stasiun bahan bakar meledak di Volgograd, Rusia. Sebuah truk tangki yang terbakar akibat reaksi listrik ketika sedang mengisi bahan bakar menjadi awal mula tragedi ini. Setelah terbakar hebat selama beberapa menit, api menyambar bahan bakar. Ledakan besar pun tercipta. Mengerikan, karena tragedi ini terjadi di tengah pemukiman padat, dikala penduduk sedang di puncak aktivitas harian. Jika saja para petugas pemadam tak sigap, bukan tak mungkin banyak nyawa hilang dalam sekejap. Sekilas melihat Volgograd, tentu ingatan kita kembali ke kota Beirut, kota yang luluh lantak akibat ledakan amonium nitrat di pelabuhan 4 Agustus lalu yang tewaskan 158 orang serta melukai lebih dari 6.000 lainnya. Seperempat kota menjadi puing dan hampir rata dengan tanah. 300.000 warga kehilangan tempat tinggal. Jumlah kerugian pun melampaui 250 triliun rupiah. Tak terhitung banyaknya penduduk yang trauma akibat malapetaka yang tak diduga hadir di salah satu hari biasa mereka. Dunia pun tersentak karena ledakan-ledakan ini terjadi secara beruntun di awal Agustus. Namun tahukah Anda, jika awal Agustus ini tragedi ledakan tanpa Rusia dan Lebanon? Belasan tragedi yang melibatkan kebakaran besar serta ledakan nyatanya terjadi bertubi-tubi di awal Agustus. Mencekam, banyak orang kemudian mengaitkan jika Agustus akan menjadi bulan yang kelam dan penuh duka. Ada apa dengan bulan Agustus? Di mana saja tragedi luluh lantak ini terjadi? Senin 3 Agustus 2020, sebuah kamera amatir menangkap serangkaian ledakan di kawasan permukiman kota Heishan, kota perbatasan Korea Utara yang dekat dengan wilayah Cina. Walau pemerintah Korut tak mengeluarkan pernyataan resmi, media Korea Selatan melaporkan ledakan disebabkan kebocoran gas di sebuah rumah yang memicu hingga 10 ledakan lanjutan. Akibatnya lebih dari 15 orang tewas akibat ledakan ini. Yang mencengangkan, alih-alih langsung menyelamatkan warganya, hal pertama yang dilakukan pemerintah. Apakah saat ledakan para warga berusaha menyelamatkan foto pemimpin mereka atau tidak? Faktanya, di Korea Utara, potret para pendiri bangsa wajib dipajang di dalam rumah. Pada saat terjadi bencana, hal pertama yang harus dilakukan bukan menyelamatkan nyawa sendiri, melainkan potret pemimpin mereka yang dipajang. Sebuah ledakan besar terjadi di kota Siluhe, Cina, menewaskan 6 orang, bakarnya pabrik kimia hingga meletupnya pijaran api ke angkasa. Sejumlah warga mengaku kaca rumah mereka rusak karena terkena ledakan. Pemerintah kota mengerahkan 14 mobil pemadam kebakaran dan 100 anggota penyelamat untuk mengendalikan api. Kecelakaan industri ini bukan kali pertama terjadi di Cina. Pada Maret tahun 2019, ledakan pabrik kimia juga menewaskan 78 orang dan melukai ratusan lainnya. Kecelakaan paling buruk sendiri terjadi di tahun 2015 akibat dari ledakan sebuah gudang, ditewaskan 173 orang.
Ajman di Uni Emirat Arab. Kebakaran terjadi hanya sehari berselang usai ledakan di Beirut, Lebanon. Pemerintah pusat Uni Emirat Arab dibuat panik. Api berkobar sangat besar. Sampai-sampai rumah sakit dan hunian setempat diminta melakukan evakuasi. Pemadam kebakaran dari 3 kota berbeda, yakni Dubai dan Al-Quwain, ikut turut membantu memadamkan api. Butuh lebih dari 4 jam untuk memadamkan api, sedangkan pasar Ajman sedang tidak beroperasi karena ditutup sejak 4 bulan lalu akibat pandemi COVID. Kepulan asap membumbung dari atas gedung World Trade Center di Brussels, Belgia. Tragedi pada Kamis 6 Agustus 2020 sekira pukul 15:30 waktu setempat terjadi di lantai 27 di salah satu menara World Trade Center di Brussels North. Nampak di balik tebalnya asap ada sebuah crane yang bergerak mengevakuasi para pekerja gedung ke area aman sehingga seluruhnya berhasil dievakuasi. Para penyintas mengatakan jika operator kren tersebut adalah sosok pahlawan luar biasa karena tidak panik walau api berkobar di sekitarnya dan tetap berjibaku mengevakuasi pekerja agar selamat. Ledakan dahsyat terjadi di negeri 1001 malam Irak, tepatnya di kota Najaf. Pada awal Agustus lalu, kebakaran besar terjadi di 20 gudang makanan dan listrik, hingga membuat seluruh petugas pemadam kebakaran turun untuk memadamkan api yang begitu besar. Hingga kini, penyebab ledakan gudang masih ditelusuri oleh pihak berwajib. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu aksi terorisme yang patut diwaspadai. Terbakar gudang milik UNICEF di Kinshasa, Kongo terjadi pada 7 Agustus 2020. Kebakaran yang terjadi memang tidak mengakibatkan korban jiwa, tetapi efek dari musibah ini sangatlah besar, yaitu kerusakan stok bahan pangan untuk menanggulangi wabah kelaparan yang diderita anak-anak di kawasan Afrika Tengah. Kebakaran ini juga membumi hanguskan sejumlah peralatan yang ditujukan untuk meningkatkan area kesehatan dan kesejahteraan anak. Fakta terbaru menyebutkan bangunan ini juga menjadi lokasi penyimpanan peralatan medis bagi pasien penderita Ebola dan COVID-19. Kebakaran dahsyat melanda sebuah pabrik tekstil di Leve, Italia, dan membumi hanguskan gudang berukuran lebih dari 2.500 meter persegi. Kumpulan asap tebal membumbung tinggi menutup area tersebut. Dibutuhkan 20 tim dari beberapa daerah di sekitarnya untuk memadamkan api. Kebakaran diakibatkan oleh percikan api yang terjatuh dari pengelasan atap gedung. Percikan api las menyebabkan bahan limbah tekstil tersebut terbakar. Beruntungnya saat kejadian berlangsung, pekerja tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, selain seorang manajer perusahaan yang dilaporkan menderita luka ringan pada lengannya. Minggu pagi yang cerah mendadak berubah mencekam saat sebuah truk tangki bahan bakar terguling dan terbakar di Al Jahra Road, Kuwait.
36.000 liter solar yang dibawa mobil tangki terbakar hebat dan menimbulkan kobaran api yang sangat besar. Kepulan asap hitam berterbangan hingga puluhan meter di udara. Dalam rekaman seorang pengendara yang melintas, kita dapat melihat dahsyatnya kebakaran yang ditimbulkan. Meskipun sangat mengerikan, beruntung sang pengendara mobil tangki hanya mengalami luka ringan dan tak dilarikan ke rumah sakit terdekat. Gumpalan asap terlihat bermil-mil di seluruh kota Birmingham, Inggris pada hari Senin 10 Agustus 2020. Asap tebal disebabkan ledakan di sebuah lokasi industri plastik di kota Taiseli saat sore hari. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran guna memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan di sekitar pabrik tersebut. Dramatis, meski sempat terjebak selama 2 jam di antara kobaran api, seluruh karyawan pabrik tersebut bisa diselamatkan oleh petugas pemadam. Jagoan oleh para pemadam saat fajar tiba. Rentetan ledakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan sebuah anggapan bahwa ini semua sudah direncanakan. Akan tetapi sudah sepatutnya kita sebagai manusia selalu mawas diri dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi di lingkungan paling aman pun, karena maut adalah rahasia Tuhan dan kita sebagai manusia harus siap menghadapinya. Pamali, kita kerap mendengar dari orang tua dan leluhur kita, apabila maka hal negatif akan terjadi pada diri kita atau keluarga. Untuk mengetahui makna dari setiap pantangan, sesaat lagi On The Spot menguak sejumlah fakta perihal pamali yang rutin kita temui. Tetap di On The Spot.